di sebuah pulau sunyi yang tersembunyi jauh di dalam Deep Abyss. Di salah satu dinding batu, terpahat kalimat-kalimat yang dipenuhi emosi luar biasa. Saat Luo Feng membacanya, kesadarannya seakan dihantam badai dahsyat. Raungan samar dari makhluk kuno menggema di dalam pikirannya, membawa keputusasaan, penyesalan, dan tekad yang begitu kuat, hingga tetap bertahan meski pemiliknya telah lenyap sejak era reinkarnasi yang tak terhitung lamanya. Luo Feng segera menyadari bahwa sosok yang meninggalkan tulisan tersebut merupakan keberadaan yang kekuatannya melampaui hampir semua makhluk yang pernah ia ketahui. Bahkan Zhou Shanke mengakui bahwa makhluk misterius itu kemungkinan hanya bisa disejajarkan dengan leluhur asli dari dua tanah suci. Meski telah mencapai puncak kekuatan, ia tetap gagal menghindari kehancuran, meninggalkan pesan yang dipenuhi rasa penyesalan karena terlambat memperoleh terobosan. Penemuan berikutnya jauh lebih mengejutkan. Di halaman sebuah istana berdiri dinding batu raksasa yang dipenuhi diagram ukiran rahasia 3 dimensi yang begitu rumit. Sekilas pandang saja sudah membuat kesadaran Luo Feng terseret ke dalam sebuah ilusi mengerikan. Ia melihat miliaran makhluk dari berbagai ras berlutut dan menyembah satu sosok yang disebut sebagai setan terbelah, seolah seluruh alam semesta tunduk pada kekuatan tersebut. Zhou Shanke segera membangunkan Luo Feng sebelum kesadarannya tenggelam semakin dalam. Menurutnya, diagram ukiran rahasia itu merupakan warisan dari makhluk kuno yang sama dan memiliki kedalaman yang bahkan belum mampu ia pahami sepenuhnya. Diagram tersebut bukan sekadar teknik biasa, melainkan puncak pencapaian sang pencipta sebelum kematiannya. Di dekat dinding itu, Luo Feng menemukan pesan terakhir yang ditinggalkan sang makhluk agung. Setelah akhirnya mencapai terobosan yang selama ini ia cari, kematian justru datang lebih dahulu. Seluruh ras dan peradabannya telah musnah sebelum ia sempat menggunakan kekuatan barunya. Diagram ukiran rahasia yang tertinggal menjadi satu-satunya bukti kejayaan pengetahuan yang kini telah hilang ditelan waktu. Zhou Shanke kemudian mengungkapkan bahwa ini bukanlah peninggalan kuno pertama yang ia temukan. Di berbagai wilayah paling berbahaya di Universe Ocean, terdapat sejumlah monumen serupa, tetapi hanya sedikit yang benar-benar menyimpan warisan lengkap. Diagram di hadapan mereka bahkan tidak dibuat untuk diwariskan kepada generasi berikutnya, melainkan hanya sebagai bukti bahwa sang pencipta pernah mencapai puncak kekuatan. Meski telah diperingatkan agar tidak terus menatap dinding tersebut, rasa ingin tahu Luo Feng tidak dapat dihentikan. Kali ini, ia hanya mengamati sebagian kecil dari keseluruhan diagram. Dari potongan yang sangat kecil itu, ia melihat susunan hukum alam semesta yang sama sekali berbeda dari semua yang pernah dipelajarinya. Hukum ruang, waktu, maupun hukum fusi tampak begitu sederhana dibandingkan misteri yang tersembunyi di dalam ukiran tersebut. Tanpa disadari, Luo Feng tenggelam dalam pemahaman itu selama 3 hari penuh. Saat akhirnya dibangunkan oleh Zhou Shanke, ia baru menyadari bahwa penelitian diagram ukiran rahasianya yang selama ini terhenti, akhirnya menemukan jalan menuju terobosan baru. Melihat perkembangan muridnya, Zhou Shanke memperlihatkan 5 diagram ukiran rahasia yang berhasil ia pahami dari dinding tersebut. Meskipun masing-masing hanya mewakili sekitar 1/1000 dari keseluruhan warisan, nilainya sudah cukup untuk menjadi fondasi berharga bagi Luo Feng dalam melangkah menuju tingkat yang lebih tinggi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Zhou Shanke merasakan gelombang energi dahsyat dari luar Deep Abyss. Sebuah pertempuran besar sedang terjadi di Universe Ocean, melibatkan para True God. Bahkan, ada kemungkinan pencipta kapak besar dari ras manusia ikut berada di medan perang. Dengan meninggalkan salah satu tubuh ilahinya di pulau tersebut untuk terus mempelajari warisan kuno, Luo Feng bersama Zhou Shanke segera berangkat menuju sumber gelombang energi itu. Zhou Shanke membawa Luo Feng keluar dari ruang misterius menggunakan metode teleportasi yang sangat mendalam. Dalam sekejap, gunung berwarna cian yang menjadi harta karunnya melesat melintasi Universe Ocean dengan kecepatan yang terus meningkat, dari ratusan kali hingga ratusan ribu kali kecepatan cahaya. Kecepatan luar biasa itu bahkan melampaui hukum alam semesta, sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh keberadaan dengan kekuatan luar biasa. Di tengah perjalanan, Luo Feng sempat mengkhawatirkan
bahwa pergerakan mereka akan menarik perhatian para True God. Namun Zhou Shanke sama sekali tidak memedulikannya. Baginya, jika mereka bergerak terlalu lambat, pertempuran pasti telah berakhir sebelum mereka tiba. Tak lama kemudian, getaran energi yang mengerikan mulai memenuhi ruang di sekitar mereka. Luo Feng baru bisa merasakan tekanan dahsyat itu setelah berada sangat dekat dengan medan perang. Saat itulah ia kembali menyadari betapa jauhnya perbedaan kekuatan antara dirinya dan para True God. Bahkan Zhou Shanke sudah mampu merasakan pertempuran itu sejak masih berada di ruang misterius yang sangat jauh. Ketika pemandangan di depan terbuka, Luo Feng akhirnya melihat siapa saja yang sedang bertarung. Syukurlah, lawan yang muncul bukanlah pencipta kapak besar, melainkan Dewa Iblis Emas Cemerlang, satu-satunya True God dari ras Dream Eclipsing. Di hadapannya berdiri dua ahli terkuat dari klan Mata Ilahi, yaitu Guru Sejati ketiga dan Guru Sejati keenam. Pertempuran tiga tokoh puncak itu mengguncang ruang dan waktu. Meteor-meteor raksasa terus menghantam tubuh Dewa Iblis Emas Cemerlang, sementara dua sinar hijau yang berasal dari harta karun tipe jiwa berulang kali menyerangnya. Meski menghadapi True God sekaligus, Dewa Iblis Emas Cemerlang tetap mampu bertahan. Wujud tempurnya, binatang emas cemerlang, memiliki kekuatan luar biasa dan dipadukan dengan sebuah harta karun sejati, tertinggi tipe istana yang melindungi tubuhnya. Hal itu membuatnya hampir mustahil untuk dilukai. Zhou Shanke segera menyadari bahwa kedua guru sejati sebenarnya belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Mereka tahu bahwa selama Dewa Iblis Emas Cemerlang masih memiliki harta karun tipe istana tertinggi, menghabisinya adalah hal yang mustahil. Karena itulah mereka memilih menahannya sambil menunggu bala bantuan datang. Rasa penasaran membuat Zhou Shanke mengirimkan kesadarannya ke medan perang dan menanyakan alasan mereka terus mengejar Dewa Iblis Emas Cemerlang. Jawabannya ternyata berkaitan dengan dua harta karun yang sedang menjadi incaran seluruh Universe Ocean, yaitu armor Dewa Pemusnah dan sayap perak. Kedua guru sejati yakin bahwa Dewa Iblis Emas Cemerlang telah memperoleh kedua harta karun tersebut dari Deep Abyss. Mereka bahkan berencana menyegel dirinya begitu bala bantuan dari klan Mata Ilahi tiba. Namun, Dewa Iblis Emas Cemerlang membantah keras tuduhan itu. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendapatkan armor Dewa Pemusnah maupun sayap perak. Menurutnya, tuduhan tersebut muncul hanya karena kesalahpahaman saat mereka saling berhadapan sebelumnya. Suasana semakin menarik ketika Dewa Iblis Emas Cemerlang bahkan melemparkan dugaan bahwa mungkin saja Zhou Shanke yang memperoleh kedua harta karun tersebut. Mendengar tuduhan itu, Zhou Shanke hanya menanggapinya dengan tenang sambil tersenyum, tanpa menunjukkan sedikit pun kepanikan. Pertempuran di Universe Ocean semakin memanas. Guru sejati ketiga menegaskan bahwa Zhou Shanke tidak mungkin menginginkan armor Dewa Pemusnah maupun sayap perak. Sebagai seorang ahli yang mampu menciptakan harta karun sejati, ia tidak membutuhkan dua harta tersebut. Karena itu, seluruh kecurigaan kembali diarahkan kepada Dewa Iblis Emas Cemerlang. Namun tuduhan itu langsung memancing kemarahan Dewa Iblis Emas Cemerlang. Dengan penuh amarah, ia menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memperoleh kedua harta karun tersebut. Bahkan jika klan Mata Ilahi berhasil menyegelnya, mereka hanya mampu menahannya hingga akhir era alam semesta. Setelah itu, seluruh anggota klan Mata Ilahi akan musnah akibat datangnya era reinkarnasi berikutnya, sedangkan ia dan rasnya tetap dapat bertahan hidup di alam semesta kecil miliknya. Meski mengetahui mereka tidak mungkin membunuh Dewa Iblis Emas Cemerlang yang memiliki harta karun sejati tertinggi tipe istana, kedua guru sejati tetap melancarkan serangan tanpa henti. Tujuan mereka ternyata bukan sekadar memperebutkan armor Dewa Pemusnah atau sayap perak. Zhou Shanke segera melihat maksud sebenarnya. Menurut Zhou Shanke, klan Mata Ilahi hanya menggunakan dua harta karun itu sebagai alasan. Tujuan mereka yang sesungguhnya adalah menunjukkan kekuatan dan kewibawaan klan Mata Ilahi kepada seluruh Universe Ocean. Sebagai ras terkuat dari era alam semesta pertama yang sedang menghadapi ancaman kepunahan, mereka ingin membuktikan bahwa tidak ada siapapun yang boleh menentang mereka. Saat pertarungan masih berlangsung, sebuah aura yang jauh lebih mengerikan tiba-tiba mendekat dari kejauhan.
Sosok yang datang tidak lain adalah pencipta kapak besar. Kedatangannya membuat suasana berubah seketika. Guru sejati ketiga, guru sejati keenam, Dewa Iblis Emas Cemerlang, hingga Zhou Shanke sama-sama mengalihkan perhatian ke arah sosok tersebut. Hanya Luo Feng yang langsung diliputi kecemasan. Ia sangat khawatir pencipta kapak besar datang karena persoalan dirinya dengan klan mata ilahi. Kekhawatiran Luo Feng ternyata menjadi kenyataan. Guru sejati ketiga segera mengalihkan sasaran. Ia mengklaim bahwa armor dewa pemusnah dan sayap perak pasti telah jatuh ke tangan pencipta kapak besar. Bahkan, jika bukan karena kedua harta itu, ia tetap ingin menghabisi pencipta kapak besar sebagai balasan karena Luo Feng telah menghabisi Master 5 kekacauan. Bagi klan mata ilahi, kematian salah satu Universe Master mereka merupakan penghinaan yang tidak bisa dibiarkan. Guru sejati ketiga bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa setelah menghabisi pencipta kapak besar, ras manusia tidak lagi memiliki pelindung terkuat. Dengan begitu, seluruh kekuatan di Universe Ocean akan memahami akibat dari berani menentang klan mata ilahi. Mendengar ancaman tersebut, Luo Feng tidak mampu lagi menahan diri. Ia memohon kepada Zhou Shanke agar turun tangan menyelamatkan pencipta kapak besar. Namun Zhou Shanke menolak dengan tenang. Baginya, satu-satunya orang yang benar-benar ia pedulikan hanyalah Luo Feng. Nasib umat manusia bukanlah urusannya. Di tengah ketegangan itu, Dewa Iblis Emas Cemerlang justru memilih berdiri di pihak pencipta kapak besar. Ia mengejek klan mata ilahi karena berani menyerang lawan yang dianggap lebih mudah. Setelah itu, ia mengajak pencipta kapak besar bertarung bersama untuk menghadapi dua guru sejati sekaligus. Pencipta kapak besar menerima ajakan tersebut tanpa sedikit pun rasa takut. Melihat lawannya tetap tenang, guru sejati ketiga akhirnya mengeluarkan seluruh kekuatannya. Untuk kedua kalinya sepanjang hidupnya, ia menampilkan teknik warisan kuno terkuat milik klan mata ilahi. Dalam sekejap, miliaran bintang berubah menjadi makhluk-makhluk aneh yang berlutut kepada sosok dewa bercahaya di langit. Seluruh ruang dan waktu seolah membeku. Pemandangan itu sangat mirip dengan diagram ukiran rahasia kuno yang sebelumnya dipelajari Luo Feng di Pulau Misterius. Zhou Shanke menjelaskan bahwa teknik tersebut berasal dari warisan lengkap peradaban kuno yang berhasil diperoleh klan mata ilahi. Teknik itu memiliki kekuatan penindasan yang luar biasa hingga mampu memperlambat pergerakan Dewa Iblis Emas Cemerlang. Pada saat yang sama, guru sejati keenam mengaktifkan harta karun sejati tertinggi tipe jiwanya. Kekuatan kedua guru sejati berpadu sempurna, menciptakan monster raksasa berkepala 9 dengan 36 pasang sayap, 108 pasang cakar, dan 9 ekor. Aura makhluk itu bahkan melampaui kekuatan para True God biasa. Seluruh medan perang mendadak sunyi. Bahkan Dewa Iblis Emas Cemerlang menghentikan perlawanannya. Sementara pencipta kapak besar menatap monster tersebut dengan tatapan serius. Dewa sejati abadi akhirnya bergerak. Monster raksasa berkepala 9 itu melangkah perlahan di kehampaan, tetapi setiap pijakannya mengguncang seluruh ruang semesta. Tatapan dari 18 matanya mampu membekukan ruang dan waktu. Bahkan para True God tidak sanggup menghancurkan ruang yang telah dikunci oleh kekuatannya. Di balik sosok itu, guru sejati ketiga dan guru sejati keenam sangat yakin bahwa gabungan kekuatan mereka cukup untuk menghabisi pencipta kapak besar. Menurut mereka, tanpa harta karun sejati tertinggi, tidak mungkin seorang True God mampu bertahan menghadapi teknik gabungan klan mata ilahi. Sesaat kemudian, Dewa sejati abadi menerjang dengan kecepatan luar biasa. Cakar-cakar raksasanya merobek ruang yang membeku dan menghantam pencipta kapak besar secara langsung. Benturan dahsyat membuat tubuh pencipta kapak besar terpental jauh ke belakang. Melihat lawannya berhasil dipukul mundur, guru sejati ketiga mengira kemenangan sudah berada di depan mata. Namun, setelah menstabilkan tubuhnya, pencipta kapak besar justru tertawa keras. Semangat bertarungnya sama sekali tidak berkurang. Ia mengakui bahwa serangan jiwa dewa sejati abadi memang sangat kuat. Tetapi menurutnya, keunggulan lawannya hanya sampai di situ. Mulai saat itu, keadaan akan berbalik. Ucapan penuh percaya diri tersebut membuat seluruh medan perang terdiam. Bahkan Zhou Shanke yang menyaksikan dari kejauhan tampak terkejut.
Sementara Luo Feng yang semula sangat cemas, akhirnya sedikit merasa lega. Namun bagi guru sejati ketiga dan guru sejati keenam, ucapan itu merupakan penghinaan besar. Tanpa ragu, mereka kembali mengendalikan Dewa Sejati Abadi untuk melancarkan serangan berikutnya. Saat itulah pencipta kapak besar mengangkat kapak ilahinya. Dalam sekejap, 12 bayangan kapak raksasa muncul di langit, masing-masing membentang bagaikan sebuah dunia. Kedua-belas bayangan itu kemudian menyatu ke dalam kapak ilahi, menghasilkan tebasan hitam yang membelah ruang semesta. Benturan berikutnya mengguncang seluruh Universe Ocean. Kali ini pencipta kapak besar hanya mundur selangkah, sedangkan Dewa Sejati Abadi dipaksa mundur beberapa langkah sekaligus. Semua orang tercengang. Guru sejati keenam akhirnya menyadari bahwa kapak ilahi yang digunakan pencipta kapak besar ternyata merupakan harta karun sejati tertinggi. Pencipta kapak besar pun mengungkapkan bahwa ia baru memperoleh senjata itu belum lama ini, dan guru sejati ketiga serta guru sejati keenam menjadi lawan pertama yang merasakan kekuatan kapak barunya. Meski begitu, guru sejati ketiga tetap tenang. Menurutnya, Dewa Sejati Abadi seharusnya tidak mungkin kalah karena teknik tersebut merupakan perpaduan kekuatan dua True God, 3 harta karun sejati tertinggi, dan warisan kuno klan mata ilahi. Demi menjaga harga diri klan mereka, kedua guru sejati akhirnya mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Harta karun sejati tertinggi, kedua milik guru sejati. Ketiga, yaitu tangan bintang, diaktifkan. Bersama harta karun milik guru sejati keenam, tubuh Dewa Sejati Abadi kembali berubah. 18 cakar raksasa berlapis zirah ungu muncul, sementara auranya meningkat berkali-kali lipat hingga jauh lebih mengerikan dibanding sebelumnya. Menghadapi perubahan itu, pencipta kapak besar sama sekali tidak mundur. Ia kembali mengangkat kapak ilahinya dan menampilkan kapak ke-13. Sebuah bayangan kapak baru yang jauh lebih besar muncul dan langsung berbenturan dengan Dewa Sejati Abadi, menghasilkan ledakan yang mengguncang ruang tanpa batas. Meski Dewa Sejati Abadi masih mampu bertahan, pencipta kapak besar justru tersenyum dan segera mengayunkan kapak ke-14. Dalam sekejap, seluruh ruang berubah menjadi kegelapan mutlak. Sesaat kemudian, terdengar ledakan dahsyat, dan ketika cahaya kembali muncul, Dewa Sejati Abadi telah terpental jauh ke belakang. Namun, semua itu ternyata belum mencapai puncaknya. Dengan tatapan penuh dominasi, pencipta kapak besar kembali mengangkat kapak ilahinya dan menampilkan jurus kapak ke-15. Di tengah kegelapan tanpa batas, muncul satu bayangan kapak raksasa yang memancarkan cahaya suci. Pemandangan itu membuat seluruh True God merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Bahkan Zhou Shanke langsung berdiri dari tempat duduknya. Untuk pertama kalinya, ekspresinya yang selalu tenang berubah menjadi keterkejutan. Ia menyadari bahwa pencipta kapak besar telah mencapai tingkat kekuatan yang luar biasa. Tingkat yang mengingatkannya pada sosok guru Origin. Tanpa suara dan tanpa ledakan besar, kapak ke-15 akhirnya ditebaskan. Dalam sekejap, Dewa Sejati Abadi yang menjadi kebanggaan klan mata ilahi hancur berkeping-keping. Teknik gabungan yang dibentuk oleh 3 harta karun sejati tertinggi langsung tercerai-berai dan kembali ke wujud aslinya. Guru sejati ketiga dan guru sejati keenam benar-benar terpaku. Mereka tidak pernah membayangkan teknik terkuat klan mata ilahi dapat dihancurkan hanya dengan satu tebasan. Sementara itu, Luo Feng dipenuhi rasa bangga. Untuk pertama kalinya, ia menyaksikan kekuatan penuh pencipta kapak besar dan menyadari bahwa pelindung umat manusia ternyata jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan.